Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan pertama kalinya untuk kita pada mata pelajaran komputer akuntansi khusus bagi kelas 11 AKL. Namun sebelum kita mempelajari komputer akuntansi, terlebih dahulu kalian harus memahami apa sebenarnya pengertian dari komputer akuntansi itu. Komputer akuntansi adalah merupakan aplikasi komputer akuntansi yang digunakan untuk mengelola transaksi, yang tujuannya adalah untuk menyusun laporan keuangan, sehingga hasil akhirnya itu adalah nanti berupa laporan keuangan. Kemudian kenapa kita harus menggunakan komputer akuntansi? Komputer akuntansi ini kalau kita bandingkan dengan menyusun laporan keuangan secara manual, itu tentunya akan lebih efektif dan efisien dari segi biaya maupun dari segi waktu, dan juga dari segi akurasinya itu lebih valid. Jadi tingkat kesalahannya itu lebih bisa diminimalisir, sehingga kita bisa memanfaatkan aplikasi ini untuk menyusun laporan keuangan. Kemudian selanjutnya, kaitannya dengan aplikasi komputer akuntansi ini sebenarnya banyak sekali aplikasi komputer akuntansi yang dibuat secara massal, artinya disediakan oleh provider untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang diantaranya aplikasi tersebut itu tidak hanya MyOp saja ya, itu masih banyak sekali aplikasi-aplikasi yang tersedia. Diantaranya adalah Accurate, kemudian ada lagi Tax Easy Accounting, ada lagi Payroll, ada lagi Zahir Accounting, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, tidak bisa saya sebut satu persatu karena jumlahnya memang banyak sekali. Kemudian untuk lembaga pendidikan itu pada umumnya itu menggunakan aplikasi MyOp Accounting. Kenapa mereka ini lebih cenderung untuk menggunakan MyOp Accounting? Itu tentunya mempunyai alasan tersendiri, yaitu yang pertama alasannya adalah mudah digunakan. Kemudian yang kedua itu tingkat keamanannya itu cukup valid untuk setiap user, karena kalau kita menggunakan sistem komputer akuntansi MyOp Accounting ini, itu kita bisa digunakan oleh beberapa user. Kemudian kemampuan eksplorasinya, ini kita bisa melakukan ekspor dan impor ke Excel ataupun dari Excel, jadi ke file Excel dan atau dari file Excel. Kemudian yang selanjutnya, akses dokumen itu sangat mudah. Jadi akses dokumen dan juga akses transaksi itu sangat mudah. Kita bisa melakukan pencarian terhadap dokumen-dokumen atau transaksi-transaksi yang sudah kita inputkan. Kemudian yang selanjutnya,
juga aplikasi ini bisa digunakan untuk 105 jenis perusahaan. Jadi ini sangat banyak jenisnya untuk perusahaan-perusahaan yang bisa menggunakan aplikasi ini. Kemudian yang selanjutnya, dapat menampilkan laporan keuangan komparasi serta analisis laporan keuangan dalam bentuk grafik. Jadi di Mayap ini nanti itu menyediakan laporan keuangan secara komparasi serta ada analisis laporan keuangannya, sehingga bisa digunakan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perusahaan di masa-masa yang akan datang. Kemudian juga aplikasi ini sudah teruji di beberapa negara maju dan berkembang. Kemudian selanjutnya, manfaat dari komputer akuntansi itu manfaat atau keuntungan kalau dibandingkan kita mengerjakan laporan akuntansi atau membuat laporan akuntansi itu secara manual. Yang pertama, itu dapat menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga dapat melakukan aktivitas utama perusahaan, sehingga aktivitas perusahaan itu bisa berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, mencegah kekeliruan karena tingkat ketelitian dan fokus dari komputer lebih tinggi daripada kalau kita mengerjakan secara manual. Kalaupun ada kesalahan, itu kesalahan dari operatornya atau human error. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi, lebih efisien, karena banyak pekerjaan yang dalam menyusun laporan keuangan itu yang berkurang dengan kita menggunakan aplikasi ini. Kalau menggunakan kalau kita mengerjakan laporan keuangan itu secara manual, itu prosesnya itu sangat panjang. Jadi dari melakukan pencatatan transaksi, kemudian dari transaksi itu kita masukkan ke jurnal, kemudian ke buku besar, kemudian kita harus membuat neraca saldo, kita harus membuat jurnal penyesuaian, kita harus membuat neraca lajur, baru nanti kita akan menyusun laporan keuangan. Itu kan prosesnya sangat panjang. Namun kalau dengan menggunakan komputer akuntansi ini, kita hanya cukup melakukan pencatatan transaksi saja. Jadi melakukan pencatatan transaksi sesuai dengan menu-menu yang tersedia di aplikasi komputer akuntansi. Itu saja. Sehingga nanti laporan keuangan itu sudah otomatis akan tersusun dengan sendirinya. Kalau kita memasukkannya itu atau melakukan input datanya itu betul, input transaksinya betul, itu nanti otomatis laporan keuangan yang dihasilkan itu akan betul. Sehingga dari segi waktu itu otomatis sangat efektif. Sehingga biaya pun itu juga lebih efisien, karena ada beberapa pekerjaan yang berkurang kalau kita bandingkan dengan menggunakan atau membuat laporan keuangan secara manual. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, karena di dalam komputer akuntansi ini disediakan analisis laporan keuangan, sehingga ini bisa digunakan untuk mengambil kebijakan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan itu bisa langsung mengakses
apa laporan keuangan yang dihasilkan, karena ini bisa di share secara online ya, bisa diakses secara online, sehingga memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan itu melakukan akses terhadap laporan keuangan perusahaan. Nah, itulah pengertian serta manfaat dari aplikasi komputer akuntansi. Untuk selanjutnya, lebih detailnya apa saja yang harus kita pelajari sehingga nanti kita bisa mengoperasikan komputer akuntansi. Pada saat ini, pada pertemuan kali ini, itu kita akan fokus kepada beberapa hal utama agar kita itu nanti bisa melakukan atau mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Yaitu yang pertama adalah melakukan instalasi program atau menginstal program Mayop, karena yang akan kita gunakan Mayop. Kemudian yang kedua itu menentukan menu untuk mengubah format tanggal dan simbol mata uang. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan format tanggal dan mata uang yang digunakan. Kemudian yang keempat, itu membuat file data baru perusahaan. Kemudian yang kelima, itu mengecek informasi perusahaan. Nah, langsung saja kita mulai dari tahap persiapan, yaitu melakukan instalasi program Mayop. Pertama yang harus dipersiapkan dalam install program Mayop ini itu adalah softwarenya, software aplikasi untuk melakukan instalasi, atau istilahnya ya masternya. Nah, master ini itu kita bisa dapatkan dari download, karena yang akan kita gunakan adalah versi ED itu education ya, untuk pendidikan, khusus untuk pendidikan, sehingga gratis. Kalau yang digunakan di perusahaan-perusahaan itu beli, dengan cara membeli memperolehnya. Oke, langsung saja kita akan melakukan instalasi aplikasi komputer akuntansi, yaitu untuk program Mayop. Langkah pertama tadi download dulu. Kalian bisa menggunakan mesin pencari atau browsernya, bisa menggunakan Google Chrome ataupun Mozilla atau yang lainnya. Namun di sini karena saya sudah mendownload sehingga tidak perlu lagi untuk download. Ini sudah ada aplikasinya, yaitu Mayop Accounting Enterprise versi 19 ED. Caranya itu yang pertama adalah masternya itu kita double klik dulu. Nah, ini. Tunggu prosesnya. Nah, kemudian klik yes. Nah, akan keluar seperti itu. Preparing to install. Kita tunggu prosesnya sampai selesai.
Kita tunggu, masih belum. Agak lama ini. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, kalian klik next. Nah, ini perhatikan, ini kita klik I accept ya, terus klik next lagi. Nah, ini ada dua pilihan, itu kita pilih komplit, jadi kita mau install secara komplit. Next, kita pilih aksesoris,
kita klik next, kemudian next lagi, kita tunggu.
Nah, selesai sudah ini proses instalasinya. Kalau sudah, kita klik finish. Oke, tadi kita sudah melakukan instalasi terhadap Mayap. Sekarang sudah kita lihat di desktop sudah muncul aplikasi Mayap. Untuk itu kita akan coba buka dengan cara double klik. Ini aplikasi Mayap sudah terbuka. Itu ada beberapa pilihan tombol, yaitu open, create, explore, watch news, kemudian exit. Open itu kalau kita mau membuka file perusahaan, itu syaratnya kita harus sudah punya filenya dulu. Kemudian yang kedua, create. Ini adalah kalau kita belum mempunyai file, maka kita harus membuat file perusahaan dulu. Maka kalau kita akan membuat file perusahaan baru, itu maka kita klik create. Kemudian explore. Explore ini adalah contoh dari laporan keuangan yang ada di Mayap. Kemudian what's new itu adalah informasi mengenai aplikasi komputer akuntansi. Nah, itu kalau kita mau pengen lihat versinya versi berapa, itu di sini klik watch news. Kemudian exit itu tombol untuk kalau kita pengen keluar dari aplikasi. Untuk selanjutnya itu saya akan coba buka, karena saya di sini sudah punya filenya, file untuk file perusahaan, yaitu hasil pekerjaan UKK anak kelas 12 kemarin. Saya akan coba buka punyanya Herlia Fani. Ini saya klik, pilih punyanya Herlia Fani, kemudian open, kemudian klik OK. Nah, ini kemarin anak-anak yang kelas 12 itu mengerjakannya menggunakan versi yang 18, sehingga perlu dilakukan upgrade. Sehingga untuk melakukan upgrade itu kita klik yes. Kemudian di sini klik yes lagi. Sebenarnya kalau kemarin mengerjakannya pakai versi 19, itu kita tidak perlu upgrade seperti ini. Itu nanti begitu kita open itu langsung akan terbuka filenya. Kalau ini karena kemarin mengerjakannya pakai versi 18, kita bukanya pakai versi 19, maka harus dilakukan upgrade dulu. Klik OK. Ini klik no. Nah, ini file sudah terbuka, file Mayapnya. Kemudian setelah itu kita akan cek mata uangnya. Coba mata uangnya. Nah, mata uangnya sudah rupiah di sini. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah mata uang ini? Kita masuk saja ke sini, ke explore, kemudian klik komputer, kita buka open control panel di sini. Terus kemudian pilih region. Kalau tadi kan rupiah ya, ini kan sudah Indonesia. Ini adalah format date-nya itu kita ganti dulu. Kita akan coba ganti mata uangnya dari yang rupiah menjadi dolar. Sehingga kalau besok itu kalian melakukan instalasi, kalian bisa mengubah, misalnya loh kok ini mata uangnya dolar, nah, berarti harus diganti rupiah. Langkahnya gimana?
Langkahnya seperti tadi yang saya jelaskan. Nah, ini klik teman-teman, kemudian pilih legend tadi ya. Kemudian di sini pilih negara. Sebentar. Nah, ini Inggris United States. Nah, ini di sini formatnya ini sudah berubah. Ini yang depan bulan, yang tengah itu hari, kemudian yang paling belakang itu adalah tahun. Kemudian kita klik additional setting. Nah, di sini ada currency itu mata uang. Nah, ini sekarang sudah dolar. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK. Terus kita cek mapnya. Ini harusnya sudah dalam bentuk dolar mata uangnya. Nah, ini mata uangnya dalam bentuk dolar, bukan rupiah lagi. Itu cara mengganti mata uang dari rupiah ke dolar. Kalau mau mengganti mata uang dolar ke rupiah gimana? Ya seperti tadi caranya.